gunanya stropping untuk menghaluskan warna bilah. Kita coba di plastik, plastiknya kita tunyuk-tunyuk dulu. Mudah-mudahan bisa ya, karena kita bukan jago basah. Nah, oke, di plastik lancar, lancar, lancar. Untuk memakeover bilahnya, kita menggunakan beberapa media. Yang pertama ada batu asah cap panda. Setelah itu naik ke grit yang lebih halus, naik lagi ke grit sekitar 5000. Setelah itu kita akan stropping menggunakan stropping kulit. Dan apabila dibutuhkan nanti kita akan gunakan ini untuk tambahan kalau dia memang ada noda-noda yang sangat-sangat membandel. Oke, untuk lebih detailnya mari kita saksikan video proses makeover. Sebelum kita mulai makeover bilah, kita perhatikan terlebih dahulu bagian bilah yang perlu dibersihkan dan diperbaiki. Ayo kita agar pada saat proses pengerjaan tidak melebar ke bagian bilah yang sudah sesuai dan tak perlu diperbaiki atau dibersihkan. Bersihkan bagian bilah yang kotor atau berkarat menggunakan amplas 100 dan menggunakan air. Gosokkan amplas pada masing-masing bagian bilah yang kotor atau berkarat. Gosok sampai kotoran atau karat menghilang dengan perlahan dan menggunakan air. Setelah pada bagian itu bersih, maka silahkan pindah ke bagian lain yang masih ada karat atau kotorannya. Adik lagi buat video loh deh, ngapain deket-deket ayah? Terus bersihkan semua kotoran atau karat pada bilah satu persatu sampai bersih dengan menggunakan hamplas nomor 100. Bersihkan bilah secara berkala menggunakan air untuk memperjelas bagian bilah yang masih kotor atau berkarat. Lanjutkan menggosok bilah pada bagian-bagian yang masih berkarat dengan menggunakan hamplas 100. Setelah semua bagian bersih, ratakan bilah dengan menggunakan hamplas 100 dengan cara menggosok bilah secara menyeluruh. Setelah semua bagian bilah bersih dan rata, lanjutkan proses penghalusan dengan menggunakan amplas nomor 240. Gosokkan hamplas secara merata pada seluruh bagian bilah seperti teknik pada saat perataan bilah pada tahapan sebelumnya. Terus gosokkan amplas pada seluruh permukaan bilah, agar bilah rata dan halus. Bersihkan bilah secara berkala menggunakan air, agar bagian bilah yang belum halus terlihat tanpa tertutupi oleh kotoran bekas gerusan hamplas. Setelah semua bagian bilah bersih dan rata,
Saatnya masuk ke tahapan penajaman. Tahapan yang pertama kita menggunakan batu asah cap panda dengan tahapan. Siapkan tatakan untuk batu asah. Bersihkan batu asah dari berbagai kotoran yang bisa menghambat nikah tergerus oleh batu asah. Gerus bilah dengan memberikan tekanan pada saat bergerak maju dan kurangi tekanan pada saat gerakan mundur. Terus lakukan berulang-ulang sampai timbul burung atau rasa kasar pada mata bilah di balik bilai sedang digerus. Cek secara berkala mata bilah. Apakah sudah mengeluarkan burung atau belum? Jikalau mata bilah sudah mengeluarkan bul, gerus bilah di bagian sebaliknya. Dengan teknik yang sama dengan awal mengasah tadi. Cek kembali, apakah mata bilah di baliknya sudah timbul bul, yang sama dengan proses awal tadi, dan bul yang di awal menghilang, dan berpindah ke mata di baliknya. Jikalau sudah muncul bul, lakukan gerakan seperti ini. Namun jangan ditekan. Lakukan dengan sedikit mengambang. Gunanya untuk menghilangkan bulu dari dua sisi mata bilah. Setelah seluruh Terus bul pada lakukan tahapan secara pertama berulang-ulang, hilang, sampai bul kita masuk benar-benar ke hilang, tahapan selanjutnya, dan mata bilah yaitu dianggap cukup menggunakan tajam. batu asam yang lebih halus dengan perkiraan grade 1000. Proses mengasah sama dengan tahapan yang pertama tadi. Bilah digerakkan maju mundur dengan tekanan pada bilah pada saat bilah bergerak maju dan tekanan dikurangi pada saat bilah bergerak mundur. Lakukan terus sampai bul muncul pada bagian bilah yang tidak digerus atau bagian balik bilah yang digerus. Bersihkan bilah dan batu asah secara berkala, agar tidak ada kotoran yang menghambat pada saat proses pengasahan. Terus lakukan proses pengasahan sampai bul muncul. Setelah bul muncul, asah bilah di bagian sebaliknya dengan cara yang sama sebelumnya. Tekan bilah pada saat bilah bergerak maju, dan kurangi tekanan pada saat bilah bergerak mundur. Terus lakukan teknik ini secara berkala sampai muncul bul pada bagian bilah yang tidak digerus.
Bersihkan bilah secara berkala dari bekas gerusan. Hal ini dilakukan agar bilah tetap bersih dan tidak ada kotoran yang menghalangi mata bilah saat diasah. Setelah muncul bul, selanjutnya asah bilah dengan cara mengambang dan mata bilah digerakkan seperti menyayat batu asam. Perhatikan gerakannya berikut ini. Cek secara berkala mata bilah. Jikalau bul masih ada, terus lakukan gerakan yang sama sampai bul hilang. Setelah bul hilang, ganti batu asah dengan batu asah yang lebih halus. Lakukan teknik yang sama seperti pada tahapan-tahapan sebelumnya sampai bilah dianggap cukup tajam. Gerus bilah secara merata agar ketajaman bilah merata dari pangkal hingga ujung bilah. Kak, Bun, Bun, minta kertas yang banyak sih, Bun. Minta kertas yang banyak. Ya kan belum diambil sama Pak D. Setelah burul muncul di masing-masing sisi bilah secara bergantian, lakukan teknik ini sampai bilah dianggap tajam. Ya, masuk ke part 2. Di part 2 ini kita berbicara soal makeover bilahnya. Tadi sudah ada tayangan makeover bilah ya. Makeover bilah, bagaimana kita makeover bilah atau bilah ini mulai dari punggungnya tadi ya. Mulai dari punggung kita gerus dengan hamplas, setelah itu selut atau karahnya kita gerus dengan hamplas 100, nomor 100. Setelah itu punggung sebelah kirinya juga kita, pokoknya dia bilah sisi sebelah sini kita gerus dengan amplas 100 juga. Semua badan bilah itu kita gerus dengan hamplas, gunanya untuk membersihkan bilah dari kotoran-kotoran yang ada. Itu belum untuk mempertajam. Setelah itu kan kita langsung naik ke 240 dan terakhir naik ke 240 terakhir di 1000, cuman ala kadarnya aja, gunanya ya untuk membersihkan bilah. Setelah itu baru kita masuk ke proses asah menggunakan asahan cap panda. Saya lupa nomornya, nomor berapa yang bagian coklat. Setelah itu baru kita masuk ke asahan batu alam sekitar grade 1000-an. Setelah itu kita naik ke batu alam sekitar grade 5000-an. Setelah itu kita tadi coba stropping tipis-tipis ya. Kita coba stropping tipis-tipis di bilah, gunanya untuk menghilangkan bur. Nah, kita coba tes terlebih dahulu ketajamannya. Oke, kita lebih pelan lagi. Mulus ya, sangat mulus. Insya Allah pada saat dipergunakan oleh si pemiliknya
itu tidak akan kecewa ya. Mulus, kita coba sekali lagi pelan-pelan ya, kita coba pelan-pelan sekali lagi. Oke, masih ada gerdek-gerdek, kita akan coba stropping. Kita akan menghilangkan bur. Nah, sembari saya stropping, apa itu bur? Bur adalah lipatan bekas gerusan. Bur adalah lipatan bekas gerusan. Jadi misalkan yang kita gerus sebelah sini, kita sedang menggerus sebelah sini menggunakan media asah, maka di atas, bagian atas, dia mata bilahnya akan melipat ke bagian atas. Karena melipatkan ke bagian atas, pada saat kita raba seperti ini, nah di sini ada terdek, ada rasa kasar bekas lipatan di sebelah sininya, di belakangnya. Jadi mata bilah ini pada saat digerus, dia mata bilahnya akan naik ke atas, sehingga dia akan ada terasa kasar di ujung mata bilahnya. Maka harus kita balikkan lagi supaya ketemu sampai dengan bilah sebelah sininya dia timbul kasar lagi, tanda mata bilahnya pun sudah melipat ke atas. Maka pada saat burnya sudah pindah ke lain sisi, maka burnya harus kita hilangkan. Setelah kita hilangkan, mata bilah itu bertemu. Nah, itu adalah bur. Untuk menghilangkan lebih sempurnanya lagi bur itu, kita menggunakan stropping. Stropping ini dari kulit sapi ya, dari kulit sapi. Untuk kawan-kawan yang berminat stropping ini, silahkan langsung saja chat WhatsApp kita 082179452620. Dan bagi rekan-rekan yang memang merasa video ini layak untuk ditonton oleh orang lain, silahkan di-share, komen, like, dan jangan lupa channel ini di-subscribe untuk membantu kita agar lebih bisa berkembang lagi. Oke, cukup. Kita coba lagi. Lebih halus lah ya. Setelah di stropping, dia lebih halus lagi. Nah, itulah gunanya stropping, untuk menghaluskan mata bilah. Kita coba di plastik. Plastiknya kita kunyel-kunyel dulu. Mudah-mudahan bisa ya, karena kita bukan jago asah. Nah, oke, di plastik lancar. Oke, itu tadi hasil keseluruhan makeover bilah kita. Jadi itu tadi cukup sampai di part 2 ini, makeover golok kecil khusus untuk mancing dari buluk menjadi menawan dan tampan dan memiliki ketajaman yang sangar. Tetap gunakan bilah sesuai dengan fungsinya. Bilah bukan hanya senjata tajam, tapi bilah adalah tools atau alat kerja dari zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Sekian, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.